ini kita akan makan dan minum daripada kebenaran firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-12. Perikopnya, tetaplah kerjakan keselamatan. Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12. Dalam hitungan yang ketiga kita sama-sama membaca. 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi lebih dulu sekarang waktu aku tidak hadir. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, malam hari ini bukan karena kuat kita, bukan karena gagah perkasa kita, tetapi kita berkumpul malam hari ini karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia yang telah menyertai kita sampai malam hari ini. Malam hari ini firman Tuhan datang kepada kita yang kita harus garis bawahi malam hari ini. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Saudaraku, kita mempunyai Allah yang hidup, Allah yang melihat, Allah yang mendengar. Malam hari ini kita sangat bangga kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh karena anugerahnya dan kasih karunia kita telah memberikan kepada kita keselamatan besar. Keselamatan itu diberikan cuma-cuma kepada kita. Keselamatan itu diberikan cuma-cuma kepada kita yang hadir malam hari ini, bahkan yang tidak hadir sekalipun. Ingat bahwa kita hidup di dalam dunia yang penuh dosa dan kejahatan ini Tuhan izinkan. Tetapi kita yakin dan percaya ada Tuhan memperlengkapi kita dengan perlengkapan surgawi, perlengkapan rohani. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita supaya apa? Supaya kita mengerti bahwa Tuhan Yesus sampai hari ini bertindak dengan kerelaannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, mengasihi umat yang percaya kepada-Nya. Malam hari ini bagi orang yang percaya kepada Tuhan dan bagi orang yang mau Tuhan selamatkan, tetaplah saudaraku, kata tetap, tidak bergeser, tidak berubah. Kalau firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta di hari-hari yang lalu mengatakan tetaplah berubah. Mengapa harus ada kata tetap, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan? Karena Tuhan inginkan kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan tidak bergeser dari apa yang kita imani, apa yang kita kerjakan, apa yang kita percaya kepada Tuhan. Tuhan mau kita tetap di dalam Tuhan, tidak bergeser, tetap berdoa, bahkan tetap mengerjakan keselamatan kita. Kita harus perhatikan hidup kita. Kita harus memperhatikan hidup kita dan jiwa kita ini yang telah ditebus oleh Tuhan. Keselamatan itu yang telah cuma-cuma Tuhan berikan kepada kita, yang telah kita terima. Kerjakanlah keselamatan itu di dalam Tuhan. Minta kepada Tuhan kekuatan. Ada firman Tuhan, ada roh Tuhan, sehingga kita di dalam mengerjakan segala pekerjaan kita, tugas pelayanan kita, kehidupan kita sehari-hari dengan takut dan gentar. Maksudnya hormat, takut akan Tuhan, menuruti firman-Nya, menuruti perintah Tuhan di dalam hidup kita, menghormati Tuhan. Berarti saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ada keseriusan, ada hati yang taat kepada Tuhan. Di dalam kita mengerjakan segala pekerjaan kita, Tuhan inginkan supaya kita melakukannya dengan kasih, melakukan dengan segala kerendahan hati, sehingga tidak akan ada lagi bantah-bantahan, tetapi kita dengan tulus datang kepada Tuhan, mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, sehingga kita dapat saudaraku mengerjakan apa yang kita patut kerjakan dengan
anugerah dan pertolongan daripada Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa keselamatan yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma, bahwa keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, yang telah kita terima itu tidak kita permainkan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, banyak orang yang saat hari ini tidak mau lagi untuk setia dan taat datang kepada Tuhan, padahal Tuhan telah memberikan, menawarkan keselamatan jiwa mereka, keselamatan hidup mereka, bukan untuk di dunia ini tetapi untuk kehidupan yang kekal. Banyak orang yang tidak serius lagi, banyak orang yang tidak mau datang kepada Tuhan. Tetapi malam hari ini kita kaum Bapak, tetaplah terjaga keselamatan. Tetaplah pemberian Tuhan itu kita hormati. Tetaplah pemberian Tuhan itu kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Sebab itu adalah pemberian Tuhan yang luar biasa. Tidak ada di dalam dunia ini, tidak ada dalam dunia ini sampai kapanpun selain daripada Yesus, yang begitu dengan cuma-cuma menawarkan, bahkan memberikan keselamatan bagi orang yang dicintai dan dikasihi. Saudaraku, sekali kita tetap percaya kepada Tuhan, sekali kita tetap percaya kepada nama Tuhan, biarlah nama Tuhan aja di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, semuanya kita hanya percaya kepada Tuhan, pemberi hidup, pemberi roh, pemberi kebenaran, pemberi napas hidup yang baru bagi kita. Sampai hari ini ada firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita supaya kita tetap mengerjakan keselamatan kita, tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap percaya kepada Yesus, karena ada Tuhan yang mengaruniakan kepada kita kekuatan. Saudara, minta selalu kekuatan untuk tetap bertahan, untuk tetap dapat melakukan apa yang menjadi tugas pekerjaan kita. Apapun itu bentuknya, lakukanlah semuanya itu dengan takut dan gentar. Minta kepada Tuhan pemberi kehidupan, minta kepada Tuhan pemberi kekuatan yang saudaraku, yang diberikannya kepada kita. Bukankah Tuhan berkata, Dia telah memberikan kita kuasa? Saudaraku, apakah pada hari saat Pentakosta ke-50 kita sering mendengarkan, ketika kita menerima semuanya itu, kita akan menerima kuasa? Apakah pada saat itu kita sepertinya memperoleh kekuatan, saudaraku? Tetapi yang Tuhan ajarkan sampai hari ini, Tuhan tetap memberkati kita, bahkan memperlengkapi kita, bahkan memberi kuasa kepada kita untuk bertahan menghadapi dunia yang penuh dosa dan kejahatan, untuk bertahan mengalahkan kuasa iblis, untuk bertahan mengalahkan bahkan menginjak ular dan kalajengking. Tuhan telah mempercayakan kepada kita kuasa yang begitu besar. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan telah mempercayakan kuasanya kepada kita, ketika Tuhan telah mempercayakan keselamatan itu kepada kita? Apa yang dapat kita lakukan? Apa yang dapat kita kerjakan selain tetap mengerjakannya di dalam kasih, menjadi saksi Kristus, menjadi pendoa, menjadi mengajar, menjadi mengingatkan, menegur. Banyak hal-hal yang kita lakukan bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetaplah saudaraku sebagai kaum Bapa yang tahan ujian kami. Tetaplah sebagai kaum Bapa yang menanti-nantikan pertolongan daripada Tuhan. Ketika kita tidak menjadi lemah, di sanalah Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan inginkan karunia-Nya, keselamatan yang diberikan cuma-cuma itu kepada kita dapat kita kerjakan dan kelak akan kita bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Keselamatan itu adalah yang utama dalam dunia. Keselamatan dalam bekerja itu, saudaraku, sering kita perdengarkan, sering kita ikuti. Tetapi ingat, ada keselamatan jiwa kita, ada keselamatan hidup kita yang lebih berharga daripada keselamatan apa yang ada dalam dunia. Hidup kita, hidupmu lebih berharga di hadapan Tuhan. Tuhan izinkan malam hari ini kita mengerjakan segala pekerjaan kita dalam kasih dan kebenarannya. Dan tetaplah saudaraku sampai Maranatha Tuhan datang, kita didapati Tuhan mengerjakan pekerjaan. Tuhan dapati kita beriman, Tuhan dapati kita percaya, dan Tuhan akan memberikan kepada kita keselamatan dan kesukaan besar. Bahkan keselamatan itu menjadi milik kita hari ini, bahkan di hari yang akan datang, pada saat Tuhan akan datang, keselamatan itu menjadi milik kita. Untuk itu tetaplah kerjakan keselamatan,
dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan, bekerjalah di dalam Tuhan, berpuasalah dalam Tuhan, nama Tuhan kita puji, kita muliakan. Untuk itu tetap merendahkan hidup kita, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan selalu menjaga, menasihati kita, bahkan memberkati kita, bahkan memampukan kita untuk melakukan segala pekerjaan kita di dalam nama Tuhan. Apapun itu bentuknya, lakukanlah semuanya itu dalam kasih, lakukanlah semua itu di dalam nama Tuhan Yesus, bagi kemuliaan